Hai Soul Friends, saya teman-teman jiwaku, selamat datang di Madam Mary. Untuk tema kali ini adalah good news for you, kabar baik untuk kamu. Aku mendapatkan panggilan untuk melakukan bacaan ini karena banyak sekali dari kalian yang membutuhkan bacaan ini. Jadi aku akan menggunakan 6 decks. Di sini kalian bisa lihat. Apabila ada yang penasaran decks apa yang aku pakai. Kemudian di sini ada 3 pilihan, ada 3 pile. Kalian bisa pilih antara ketiga ini. Akan lebih baik kalau kalian memilih satu saja. Tapi kalaupun kalian terpanggil untuk memilih lebih daripada satu, bisa juga seperti itu, karena ini adalah energi kolektif dan general reading. Jadi aku mengambil atau pick up energi dari kalian nih semua yang menonton video ini saat ini dan di masa depan. Jadi silahkan pilih pile mana, bisa dipilih dari tumpukan kartu yang merasa kalian terpanggil, atau di sini aku kasih benda seperti itu, benda mana yang kalian merasa terpanggil seperti itu. Silahkan gunakan intuisi kalian. Kalau sudah, kalian bisa lihat di timestamps pile mana yang kalian pilih, atau bisa di pause dulu, kalian bisa meditasi. Hai Soul Friends, kalian yang memilih pile 1 dengan benda ini, peach pink. Kita akan mulai dari successful funding. Ya, di sini aku lihat beberapa kalian ada yang menginginkan sesuatu barang, kemudian ada juga project. Kalian punya ide untuk melakukan sesuatu gitu, dan kalian merasa ini ide bagus ini karena belum ada yang punya ide ini sebelumnya, maksudnya belum ada yang melakukan project ini sebelumnya gitu. Tapi kalian merasa seperti ragu karena keuangan, atau mungkin project ini membutuhkan modal yang cukup besar seperti itu, dan kalian masih pit-pat gitu. Pit-pat tuh kayak, aduh, lakuin nggak ya, tapi aku yakin ini tuh bakal bagus hasilnya gitu, bakal sukses seperti itu. Dan di sini kalian diminta untuk mencari investor atau mencari modal gitu. Kalau untuk bisnis, sebenarnya banyak orang yang menyarankan untuk melakukan pinjaman seperti itu, karena dengan melakukan pinjaman itu biasanya untuk bisnis seperti itu akan sangat bagus untuk mental kita. Jadi kita pengen cepet-cepet sukses, kita pengen cepet-cepet kita pengen rajin gitu loh. Jadi itu kayak membuat kita rajin untuk bekerja, rajin untuk melakukan project itu, karena kita harus bayar hutang ini gitu, bayar pinjaman ini, karena kita pinjam modal gitu dari orang lain atau dari bank seperti itu. Dan aku lihat kalian bakal menemukan ini, ada orang atau ada partner gitu yang akan memberikan modal untuk kalian sehingga kalian bisa merealisasikan project tersebut. Kemudian windfall of abundance. Wah, ini amazing banget. Jadi kalian diminta untuk be open gitu, terbukalah gitu, terbukalah menerima, karena kadang kita sendiri adalah
pemblokir dari berkat kita. Jadi banyak orang yang sebenarnya berkat itu untuk kita, berkat itu memang datang untuk kita, tapi kita kayak malu-malu gitu, takut gitu. Banyak banget seperti itu. Jadi di sini kalian diminta untuk menerima gitu. Mulai dari sekarang gitu ya. Kalau ada orang yang memberikan menawarkan bantuan atau menawarkan pinjaman untuk merealisasikan projectmu gitu ya, terima itu karena itu adalah dari semesta, dari universe, atau dari Tuhan, atau dari spirit guide yang ini loh, aku nih mau ngasih bantuan ke kamu gitu loh. Ini universe ngomong kayak gitu. Tapi universe nggak mungkin bakal datang ke kamu dengan bentuk roh gitu, atau mungkin bentuk malaikat gitu terus datang di depan kamu, ini loh aku kasih uang gitu. Mereka nggak mungkin seperti itu. Mereka akan menggunakan orang lain atau keluarga kamu atau teman kamu gitu loh. Jadi kalau ada bantuan, kalau ada orang yang menawarkan bantuan, pinjaman, apapun itu bentuknya sesuai dengan kehidupan kamu ya, karena beda-beda kan masing-masing, terima itu gitu. Terima itu sebagai perpanjangan tangan Tuhan, seperti itu. Kemudian kita akan masuk di spiritual ya, sensitive emotion. Dari kalian ini bacaan bisa nggak ada ini timeless gitu ya, jadi bisa berlaku sampai kapanpun. Jadi kalau kalian membaca ini atau mendengarkan ini saat ini, kalian beberapa di sini sedang mengalami emosi yang sensitif gitu, karena memang beberapa orang yang empathetic gitu, karena aku juga empat. Jadi dan sekarang itu adalah Neptune retrograde gitu. Neptune retrograde itu dari 28 Juni sampai 3 Desember nanti. Jadi beberapa orang dari kalian mungkin merasakan energi itu berefek ke kalian, ke emosi kalian. Jadi kalian merasa lebih peka. Bahkan kalaupun kalian cuma jalan kemana atau kalian lewatin orang keramaian kayak gitu, kalian bisa pick up energi mereka, pick up emosi mereka, dan kalian merasakan uncomfortable gitu. Di dalam kalian merasa tidak nyaman, dan kalian merasa bingung, ini kenapa ya, kok aku ngerasa kayak gini ya gitu. Aku padahal baik-baik aja loh, hidupku baik-baik aja. Karena aku sering banget ngalamin seperti itu. Kadang kita bingung aja gitu, kenapa aku tiba-tiba nangis, kenapa aku tiba-tiba uring-uringan, kenapa aku tiba-tiba kesel, sebel gitu, padahal nggak ada yang terjadi di hidupku gitu. Maksudnya nggak ada hal yang alasan buat aku sebel gitu loh. Kenapa aku sebel ya sekarang gitu? Karena kalian pick up energi kalian. Jadi untuk kalian yang empat gitu, yang sensitif, high sensitivity, kalau habis keluar kemana keramaian gitu, kalian bersihkan energi bisa banyak sekali dengan caranya. Bisa dengan mandi, kalian buat mantra. Kalau aku sebutnya mantra gitu. Aku membersihkan diriku dari semua energi negatif yang tidak serve my highest goods. Sorry, aku juga retrograde nih juga agak belepotan ngomongnya, jadi tolong bear with me. Ya, aku lanjutkan. Kalau kalian merasa emosi kalian labil gitu, coba untuk lebih gentle gitu kepada diri kalian. Maksudnya gentle itu adalah oke, kita harus kerja, tapi kalian juga harus mengambil waktu untuk istirahat, kemudian beri nutrisi ke tubuh kalian, seperti itu. Dan punya emosi yang sensitif itu memang tidak menyenangkan kadang, tapi kita harus coba transmute itu menjadi menyenangkan. Jadi ambil hikmah dari segala yang terjadi itu, segala karena kita orang yang sensitif gitu ya,
spiritual, secara emosi, kita jadi mudah gitu loh untuk membaca orang gitu. Jadi kalau ini orangnya tidak punya niat baik sama aku, ya aku nggak akan dekat-dekat lagi sama dia gitu. Aku akan ya nggak jauhin, tapi kayak kasih boundaries gitu, kasih pagar gitu, kasih dinding gitu. Ada hal yang perlu kita share sama dia, tapi juga ada yang tidak perlu kita share sama dia, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau kamu pekerja seperti itu, kalau kamu bertemu dengan college atau klien gitu yang ini orangnya, ini bukan kadang ya kita selalu orang pikir kita adalah negative thinker gitu loh. Kita apa sih, zujon gitu. Tapi sebenarnya enggak, itu memang dari diri kita, dari apa ya, gut kita. Gut itu apa sih, ya hampir seperti intuisi gitu, karena itu dari intuisi juga. Jadi kita dari kita, roh pelindung kita, spirit guide seperti itu tuh seperti memberikan sinyal bahwa kamu jangan dekat sama orang ini gitu. Dan itu tuh nggak jahat gitu, karena itu melindungi kita, menjaga energi kita dari yang kemungkinan besar akan berdampak negatif untuk kita gitu. Jadi gunakan kesensitifan kamu itu menjadi seperti senjata untuk kamu begitu. Kemudian ceremonies and celebrations, ya good newsnya adalah beberapa hari ke depan mungkin kamu akan mungkin ada beberapa yang di sini ulang tahun atau menikah atau bertunangan seperti itu, atau lulus kuliah atau sekolah seperti itu, atau beberapa orang di sini juga naik jabatan seperti itu ya. Kalian nikmati gitu, kalian nikmati setiap momen gitu. Kalau kalian lagi bahagia, ya pikirkan tentang kebahagiaan itu, pikirkan tentang that moment gitu, saat ini, the present seperti itu. Kemudian align your life, ya. Kalian diminta untuk align gitu. Apa sih yang di dalam diri kalian butuh dirubah gitu, untuk align dengan mimpi kalian, dengan dengan cita-cita kalian seperti itu. Contohnya kalau kalian pengen sehat, oke. Berarti kamu harus bangun pagi atau sesuai dengan jam kalian, jam tidur kalian. Kemudian kalau bangun ya sarapan yang sehat gitu, atau kemudian olahraga seperti itu. Karena kalau kamu pengen sehat, kamu pengen punya badan bagus, tapi kamu begadang, kemudian kamu masih minum alkohol, kamu masih ngerokok, kamu masih banyak makan gorengan seperti itu, maka itu seperti kayak cuma wacana gitu loh. Jadi kalau kamu selalu mengeluh, aduh badanku sakit, aku pengen berubah, aku pengen sehat, bla 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 bla, tapi kalau kamu nggak ngelakuin, kamu nggak buat steps, maka itu tidak akan terjadi gitu. Semua perubahan dimulai dari kita gitu. Dan di sini untuk good newsnya, kamu mulai memahami bahwa ada yang harus aku rubah dalam hidupku seperti itu. Kemudian where are you being called to journey itu, ya. Jadi apa yang buat kita trigger seperti itu, apa yang buat kita nggak nyaman gitu, itu adalah seperti guide gitu dari tim kamu, dari spirit tim kamu gitu, bahwa ini loh gitu. Umpamanya kamu di sini aku lihat beberapa orang yang udah bosen gitu sama pekerjaannya gitu. Bosan itu bukan berarti kita nggak bersyukur ya. Bosan itu sebenarnya adalah dari dalam diri kita yang membuat panggilan gitu, membuat calling gitu, memberikan pesan atau buat lonceng gitu, teng gitu, aku bosan itu artinya bahwa kita harus mulai memikirkan bagaimana caranya
supaya aku bisa keluar dari pekerjaan ini atau aku bisa resign dari pekerjaan ini, tentu semuanya butuh rencana, tentu semuanya butuh planning gitu. Kalau kamu belum punya cukup tabungan, ya kamu harus mulai hemat sekarang untuk menabung untuk masa depan kamu gitu. Contohnya kayak gini, kamu pengen resign tapi bukan pengen pindah ke 9 to 5 jobs yang lain gitu, maksudnya bukan pengen jadi karyawan di perusahaan lain atau company lain, tapi kamu pengen freelance atau kamu pengen buka usaha seperti itu. Tentu kalau kamu pengen buka usaha, kamu butuh modal gitu, dan kamu nggak bisa terus menerus boros, terus menerus nongkrong dan beli hal-hal yang nggak penting, barang-barang yang nggak penting untuk mengikuti tren, dan berharap kamu bisa resign gitu loh, berharap resign dan bisa membangun usaha baru gitu. Kecuali kamu memang punya cukup uang dan punya cukup uang untuk modal, ya itu tidak masalah gitu. Tapi di sini aku beberapa orang melihat bahwa aku pengen resign, aku pengen buat usaha baru gitu. Oke, kamu mau buat usaha baru, kamu butuh modal gitu. Untuk buat modal kamu butuh uang gitu, dan untuk punya uang ya kamu harus melakukan melakukan effort gitu, membuat effort gitu loh. Kamu berusaha untuk tidak terlalu barbar gitu loh. Jadi trigger yang kamu rasakan sekarang itu adalah seperti jalan gitu, seperti kayak ini loh jalan yang kamu harus lalui gitu. Jadi kalau kamu merasakan bahwa nggak mau bangun pagi marah-marah, mau kerja tuh marah-marah, setiap hari Senin tuh kamu pagi-pagi selalu marah-marah gitu, kayak kesel banget gitu, harus pergi ke kantor gitu, harus kerja lagi, ngerjain ini lagi seperti itu adalah seperti lonceng gitu buat kamu, seperti bel untuk kamu gitu. Mau sampai kapan aku marah-marah, sampai kapan aku bakal uring-uringan gitu. Aku nggak mau menyiksa diriku seperti ini gitu. Jadi untuk kalian yang berada di dalam fase ini gitu ya, di dalam fase yang aku pengen merubah hidupku, itu kalian mulai journaling gitu, kalian mulai kontemplasi kehidupan seperti apa yang aku mau dan mulai bertindak gitu loh. Kemudian dalam asmara, forgiving and learning ya. Di sini aku lihat beberapa kalian akhirnya kabar baiknya mulai bisa memaafkan dan belajar dari setiap kejadian itu. Jadi beberapa di sini aku lihat kalian habis dari putus seperti itu, habis dari beberapa juga ada yang cerai gitu, berpisah. Akhirnya kalian bisa memaafkan pasangan kalian itu, dan aku nggak mau lagi merasa merasa terkucilkan gitu, karena di sini aku lihat beberapa kalian yang cerai dan menjadi janda atau duda merasakan dissociate gitu. Dissociate, kalian merasa bahwa malu. Aku lihat perasaan malu seperti itu, perasaan takut gitu, takut nggak dapet pasangan lagi seperti itu. Aku bilang di sini kabar baiknya adalah jangan malu, jangan takut gitu, karena laki-laki atau perempuan yang memang untuk kalian tuh suatu saat nanti pasti datang gitu. Jadi kalau kalian sekarang merasa malu, merasa takut gitu karena nggak ada yang bakal nerima aku lagi gitu, jangan gitu. Jangan buang perasaan itu ya, kalian rasakan, kemudian kalian rilis gitu, sehingga pasangan kalian di masa depan itu bisa jalan ke arah kalian dengan mulus gitu loh, jangan diblokir seperti itu. Kemudian release your ex, benar banget. Jadi akhirnya kalian bisa bisa memaafkan, bisa belajar, dan kalian akhirnya ikhlas aja gitu.
ikhlas di sini kalian sudah dalam level yang tinggi. Jadi kedewasaan kalian itu rilisnya mengikhlaskan mantan itu sudah yang tidak yang mengutuk dia atau tidak yang buat rumor tentang dia, kalian ngomongin jelek tentang dia ke teman-teman kalian atau ke saudara-saudara kalian seperti itu. Jadi kalaupun kalian cerai, kalaupun kalian putus, kalian tidak lagi menambahkan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Iya, aku putus sama dia karena dia tuh orangnya pelit, atau karena dia orangnya belagu, atau dia tuh orangnya selingkuh, bohong, segala macam kayak gitu. Kalian sudah tidak memberikan embel-embel seperti itu. Jadi kalau kalian terpaksa harus menceritakan tentang perceraian kalian, terus ngomongin tentang mantan kalian, ya memang dia bukan buat aku gitu, dan aku juga bukan buat dia, seperti itulah. Oke, kita akan ambil dari tarot. Five of Pentacles, Ace of Wands, dan the High Priest. Wah, oh my god, the High Priestess and the Hierophant. Wow. Oke, di sini Five of Pentacles. Jadi kalian meskipun ya ada beberapa di sini yang sudah kayak habis-habisan gitu ya, kayak udah kayak babak belur gitu, tapi kalian masih punya energi untuk berjalan, dan kalian akhirnya bangkit gitu. Oke, aku nggak peduli apapun yang terjadi dalam hidupku, yang lalu biarlah berlalu, dan aku akan mulai fokus ke masa depan gitu. Yang di belakang yang aku lalui kemarin adalah pelajaran untuk aku gitu. Kemudian akhirnya kalian akan menemukan ini opportunity untuk kalian, sehingga kalian bangkit dari jatuhnya itu lebih gagah daripada sebelum jatuh gitu. Jadi kekuatan kalian menjadi triple gitu, maksudnya seperti itu. Dan kalian juga akhirnya bisa menghadapi setiap masalah di kehidupan kalian dengan percaya diri seperti itu. Kemudian the High Priestess dan the Hierophant. Di sini kalau aku lihat di sini kan ada aku ambilnya feminine energy dan masculine energy. The High Priestess dan the Hierophant itu adalah paus, dan ya pokoknya intinya mereka itu adalah tokoh agama gitu. Tokoh agama ini maksudnya mereka tuh udah master gitu loh, dan tentang spiritual seperti itu. Jadi kalau di sini aku lihat beberapa kalian ada yang mulai ada kayak grup atau klub doa, atau kalau dia di perkumpulan muda-mudi sesuai dengan agama kalian seperti itu. Dan kalian akan, di sini aku lihat beberapa orang akan bertemu gitu dengan pasangannya. Yang beberapa adalah dia seperti tokoh agama kayak ustadz atau pendeta seperti itu. Kemudian di lain itu juga aku lihat beberapa orang akhirnya mendapatkan kekuatan gitu, dari dari kerohanian gitu. Jadi kalian untuk secara spiritualnya tuh levelnya naik, akhirnya kalian lebih mudah untuk berkomunikasi dengan spirit guide kalian, lebih paham, atau kalian bisa berkomunikasi lebih baik gitu loh. Kalian bisa mendengarkan mereka dengan lebih jelas gitu, dan intuisi kalian sangat intuisi itu kan seperti otot ya, karena kalian latih terus gitu, akhirnya intuisi itu semakin kuat seperti itu. Dan
Di sini juga aku lihat beberapa orang menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Kemudian kalian juga kalian bakal dapat banyak pujian gitu. Jadi orang bakal bilang seperti ini, wah kamu beda banget ya sekarang gitu, kamu lebih kalem gitu, aura kamu lebih dingin seperti itu, dan kamu tuh karisma. Jadi banyak orang yang bakal bilang karisma kamu tuh, wah kamu habis putus atau kamu habis dapat kejadian ini, karismamu gimana sih kalau kita lihat orang karisma yang wah nih orang sebenarnya biasa aja tapi kok kayak kita tertarik banget ya sama dia gitu, kita tuh adem gitu lihat dia gitu. Itu adalah karisma kamu yang mulai aktif gitu, seperti itu. Oke, aku pikir ini untuk bacaan kalian PL1. Aku berharap ini semua bermanfaat untuk kalian. Aku kirimkan energi kasih untuk kalian. Bye-bye. Hai teman-teman kalian yang pilih pile 2. Ya, aku lihat beberapa orang di sini akan mendapatkan keberuntungan karena kalian milih ini juga bukan tanpa alasan ya. Alam bawah sadar kalian. Kita akan mulai dari oracle dulu. Oke, pertama adalah detox your friendship. Aku lihat berapa kalian akhirnya bisa kabar baiknya itu adalah kalian akhirnya tahu gitu loh, teman mana yang harus aku aku pertahankan atau teman yang bukan teman gitu loh, seperti itu. Jadi kalian mulai bisa membedakan mana yang benar-benar teman, mana yang ya datang cuma waktu dia butuh, tapi kalau kita butuh dia nggak ada, seperti itu. Dan juga toxic friends gitu, karena aku lihat di sini berapa orang dulu gitu ya, atau berapa lama kemarin kalian berada dalam pertemanan yang bisa dibilang toxic. Toxic di sini adalah kalian tidak merasa punya kebebasan untuk mengatakan no, tidak punya kebebasan untuk merasakan aku nggak mau, tidak punya kebebasan untuk mengatakan tidak, karena kalian takut. Kalian kayak orang yang harus menyenangkan orang lain gitu, people pleaser, seperti itu, people pleaser ya. Jadi kalian seperti ya tidak bebas gitu, tidak bebas untuk mengungkapkan atau mengatakan pendapat kalian seperti itu, karena kalian takut kehilangan teman kalian atau kalian takut dijudge seperti itu. Tapi sekarang kalian sudah paham, sudah kayak punya senjata atau punya keberanian gitu untuk ya aku nggak peduli gitu. Karena gini, maksudnya adalah kalian sudah belajar untuk love yourself gitu, sudah mendapatkan enlightenment gitu, maksudnya kayak pencerahan gitu, bahwa aku nggak butuh orang lain gitu. Selama aku ada di hidup ini, di bumi ini, selama Tuhan masih bersamaku, selama spirit guides yang meskipun aku nggak bisa lihat, tetapi setiap aku berdoa mereka masih tetap menjawab, itu aku tidak takut. Aku nggak butuh teman yang merusak self confidenceku gitu. Jadi teman itu adalah untuk boost kita ya, untuk menjadi booster kita gitu. Kalau teman akhirnya malah menjadi kita menjadikan kita redup gitu loh. Jadi cahaya kita yang tadinya bersinar-sinar jadi redup karena kita berteman sama mereka.
ya jangan gitu loh. Kenapa aku harus meredupkan cahayaku untuk orang lain gitu loh. Jadi kalian akhirnya tahu gitu loh, teman mana yang harus kalian pertahankan, seperti itu. Kemudian face your financial fears. Ya, sekarang kalian nggak takut lagi tentang keuangan. Aku nggak takut lagi nanti akhir bulan aku nggak punya uang. Aku nggak takut lagi aku nggak bisa beli ini, beli itu, beli apapun yang kalian pengen, karena kalian punya tabungan. Kemudian kalian juga tahu sekarang cara mengelola keuangan kalian gitu. Jadi kayak gini, kamu pengen punya tas gitu, sekarang aku tahu caranya aku untuk bisa beli tas ini, kan aku tahu suatu saat nanti aku pasti bakal dapat tas ini. Kemudian kalian juga mengetes diri kalian gitu, kalian menguji diri kalian, ini aku bener-bener pengen tas ini atau cuma pengen ngikutin orang lain sih gitu. Jadi kalian dalam perjalanan itu dari hari ke hari gitu, kalian banyak perubahan gitu. Kayaknya tas ini aku nggak suka deh, ada yang tas lebih bagus dan harganya lebih reasonable gitu. Kalian bakal pilih tas itu, seperti itu. Dan dulu kalian kayak maksain diri, kalian sering banget mengalami hal seperti ini. Kalian pengen beli tas, kalian beli tas itu dengan pay letter atau pinjaman online seperti itu. Kalian sudah beli tas itu, kemudian berapa lama kemudian kalian lihat tas yang lebih bagus sesuai dengan ekspektasi kalian, dengan harga yang lebih murah, seperti itu. Kalian sering banget ngalamin seperti itu. Dan sekarang kalian sudah bisa belajar dan akhirnya kalau aku pengen punya tas, aku harus uji dulu diriku. Kalian uji diri kalian dulu, kemudian kalian akhirnya sekarang nggak takut lagi, karena kalian aku lihat beberapa orang sudah mulai punya seperti buku pengeluaran pendapatan seperti itu, dan kalian merasa percaya diri aja gitu loh, aku bisa beli ini. Jadi kalian punya seperti amplop atau ya seperti kotak-kotak gitu, ini uang untuk ini, uang untuk itu, segala macam. Kalian punya tabungan juga, jadi amazing untuk untuk kemajuan itu gitu. Karena kalau aku lihat berapa lama kemarin kalian seperti kebingungan untuk untuk mengatur keuangan kalian, dan sering kewalahan seperti itu. Kemudian passion and purpose, ya sekarang kalian menemukan passion lagi, tujuan lagi. Aku mau ngapain sih gitu, apa sih yang aku suka gitu loh. Sekalipun mungkin kalian berada di pekerjaan yang membosankan gitu, tapi kalian punya hobi gitu, dan dengan hobi ini mungkin sejenak kalian bisa melarikan diri gitu, dan kalian tidak merasa berdosa, tidak merasa guilty gitu. Jadi kalian benar-benar enjoy the moment, dan kalian merasa seimbang gitu loh. Seimbang antara bekerja, antara bermain, itu kan harus seimbang. Antara kalian menghasilkan uang sama kalian mengeluarkan uang juga seimbang gitu. Dan kalian merasa damai, kalian merasa enteng seperti itu. Kalaupun beberapa orang masih belum dalam masa itu gitu, dan kalian memilih pile ini adalah seperti alam bawah sadar kalian yang sudah sampai di situ gitu. Meskipun kesadaran kalian, meskipun kalian saat ini belum berada dalam dalam tahap itu, dalam level itu, tapi kalian akan menuju ke sana. Kemudian purification and detoxification, sama ya, ini resonate banget ya. Spirit guide kalian benar-benar amazing gitu, benar-benar kuat gitu loh. Karena aku lihat di sini berapa orang punya punya spirit team, support team yang lebih dari 2 seperti itu. Jadi ya di sini kalian akhirnya selain detox friendship, kalian juga detox financial fears. Kemudian kalian juga mulai memperhatikan tubuh dan mental kalian gitu. Jadi kalian bisa sudah bisa paham gitu, tubuhku ini bisa dimakan, bisa dikasih makan apa sih, maksudnya
tubuh kita tuh kan beda ya, setiap orang punya keunikan masing-masing di tubuh mereka. Tubuh kita juga masing-masing unik gitu. Jadi kalian akhirnya tahu gitu makanan apa yang harus aku masukkan ke tubuhku sehingga aku bisa lebih produktif, sehingga aku bisa tidur nyenyak, sehingga kulitku bisa lebih bersih, seperti itu. Dan kalian mulai mulai detox itu, mulai pilih-pilih makanan, mulai pilih-pilih nutrisi, lebih rajin olahraga seperti itu. Dan percaya apa enggak gitu ya, makanan yang kita makan itu seperti kadang menyumbat syaraf, menyumbat pori-pori seperti itu. Dan secara spiritual, karena aku akan melihat secara spiritual, secara medis aku tidak paham gitu ya, karena aku bukan di bidangnya. Tapi secara spiritual, kalau kamu makanan kamu lebih clean gitu ya, lebih organik gitu ya, lebih sehat gitu, minyak-minyak dikurangin seperti itu akan membuat kamu lebih mudah untuk menerima sinyal dari semesta. Karena kamu bisa uji itu, bisa tes itu. Kalau kalian puasa kalian akan lebih kuat menerima pesan dari semesta, itu aku jamin. Jadi kalau kalian ada berapa di sini yang masih bingung gitu ya, masih buntu seperti itu, cobalah berpuasa. Kemudian what lights you up ya, kalian akhirnya tahu apa sih yang buat aku semangat, apa sih yang buat aku bersinar gitu. Teman yang buat aku redup, oke, bye gitu, bye-bye, jangan datang lagi ke hidupku. Kalaupun dia datang ya kamu nggak usah jahat-jahat gitu, jangan datang ke hidupku, nggak kayak gitu. Tapi kalian akhirnya paham gitu loh, apa sih yang waktuku haruskah aku habiskan dengan dia gitu. Maksudnya kayak gini, kalian akhirnya bisa membagi waktu dengan orang-orang atau yang lebih bermanfaat untuk kalian gitu. Kalau aku bilang menghabiskan waktu untuk orang yang lebih bermanfaat, itu bukan berarti kita aji mumpung, no. Itu namanya kita pilih-pilih dan kita menjaga diri kita sebagai proteksi untuk kita itu. Karena siapa lagi yang bisa menjaga diri kita kalau bukan diri kita sendiri kan? Jadi pintar-pintar untuk tadi memilih teman, kemudian memilih makanan sekarang, segala macam. Kemudian di sini aku lihat beberapa orang adalah starseed ya. Jadi kalian kadang merasakan bahwa bumi ini kok asing ya buat aku gitu. Dan tingkah laku orang-orang di sekitar kalian merasa seperti tidak mengerti, tidak paham kenapa ya orang ini begini, kenapa ya orang ini melakukan seperti ini. Jadi kadang kalian merasa seperti seperti asing lah, seperti sebatang kara seperti itu. Kemudian soul family ya, akhirnya kabar baiknya adalah kesendirian kalian yang kalian alami saat ini, selama ini, atau kesepian selama ini, akhirnya kalian akan bertemu dengan keluarga jiwa kalian. Wah, ini sangat menyenangkan ya, karena keluarga jiwa di sini aku lihat adalah mereka yang akan membawa kalian atau membukakan jalan untuk kalian atau memberikan petuah seperti itu, untuk membukakan pintu akhirnya kalian menuju kepada tujuan hidup kalian gitu. Karena selama ini kalian tahu tujuan hidup kalian apa, tapi kalian nggak tahu gitu jalan mana atau bagaimana aku harus hidup. Akhirnya aku bisa menyelesaikan atau mengerjakan tujuan hidupku, karena aku nggak tahu, aku nggak paham. Dan beberapa orang di sini adalah kalian baru kali ini bereinkarnasi sebagai manusia di bumi ini. Jadi berapa kalian memang belum mengerti aku harus kayak gimana gitu, jalan mana yang harus aku pilih seperti itu. Atau di sini aku juga lihat beberapa orang adalah
berapa orang dari kalian adalah sudah ribuan tahun yang lalu gitu. Jadi kalian selama ini reinkarnasinya bukan di earth gitu, bukan di bumi ini gitu. Jadi saat kalian datang ke sini semuanya sudah banyak yang berubah, kemudian dimensi kita juga sudah bukan yang 3D lagi, atau dulu mungkin masih 2D seperti itu. Sekarang kan sudah 3 half ya, kalau nggak salah 3 half dimension seperti itu. Dan kalian merasa asing gitu. Ini bukan dunia yang dulu aku pernah bereinkarnasi dan aku tidak tahu harus seperti apa gitu. Dan di sini keluarga jiwa kalian yang ya ada beberapa yang berwujud manusia, kemudian ada beberapa yang ya dia spirit guide kalian. Akhirnya mereka akan menuntun kalian, mereka akan menolong kalian, akan berikan petunjuk seperti itu. Selamat ya. Karena bertemu dengan keluarga jiwa itu juga salah satu yang aku inginkan juga gitu, karena aku butuh keluarga jiwa juga. Jadi kayaknya di sini berapa orang juga merasakan seperti asing gitu ya di bumi ini. Kemudian reconciliation, someone from your past is returning to your life. Ya, ini aku beberapa lihat mantan seperti itu, mantan pacar, mantan suami, mantan istri. Kemudian juga aku lihat teman gitu, mantan keras kayak gitu juga datang ke hidup kalian. Jadi dulu mungkin ada beberapa kesalahpahaman yang belum selesai, mereka akan datang. Dan reconciliation-nya adalah di sini seperti penyelesaian gitu, seperti karena kamu akan menuju ke chapter baru, sehingga kamu memang diharuskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dulu yang belum sempat diselesaikan. Akhirnya orang-orang itu datang gitu. Dan kalaupun mereka datang, terima itu dengan terbuka gitu, jangan terlalu memblokir, karena mereka datang adalah untuk menyelesaikan masalah dengan kamu gitu. Akhirnya sehingga kamu bisa menuju ke chapter baru. Jadi kalau mereka datang, terima itu dengan dewasa, terima itu dengan lapang, dan ya maafkan mereka kalau mereka minta maaf atau mereka menjelaskan sesuatu. Ya kamu akhirnya mengerti, oh ini ternyata maksudnya, oh ini ternyata kenapa kamu begini begitu segala macam. Kemudian calling in your soulmate ya. Wah, ini pile ini kalian selain bertemu dengan soul family, kalian juga akan bertemu dengan soulmate kalian. Jadi berapa di sini ada sudah single lama gitu, atau kalian sudah cerai, kemudian sudah lama sendiri gitu, kalian mengurus rumah tangga kalian sendiri, mengurus anak-anak kalian sendiri seperti itu. Kalian akhirnya akan kayak soulmate kalian mendapatkan sinyal gitu, mendapatkan sinyal dari kalian dan mereka menuju ke kalian. Wah, itu sangat kabar yang sangat baik. Jadi soulmate itu nggak usah kalian nggak, yang mana ya soulmateku, ini bukan ya, ini bukan, kalian nggak perlu kayak gitu. Jadi saat soulmate itu datang ke kehidupan kalian, kalian akan tahu bahwa ini soulmateku, seperti itu. Kita akan buka tarot, the Hangman in reverse, kemudian Seven of Swords in reverse, kemudian Prince of Wands, Prince of Wands to S of Wands. Jadi apa sih Prince apa sih bahasa Indonesianya? Pangeran ya, bisa dibilang seperti itu. Kemudian The Strength. Wah, pile ini kabar baiknya kayak kayak berlipat-lipat gitu. The Hangman in reverse itu bahwa kalian yang selama ini menunggu, terus ini menunggunya beda-beda ya, masing-masing orang, masing-masing kalian berbeda. Jadi The Hangman ini aku lihat in reverse itu adalah kalian berapa yang dulu ya nunggu aja lah, kapan sih jodohku datang, nunggu aja gitu. Kemudian kapan sih project ini bakal terlaksana, ya tunggu aja. Kapan sih aku bakal bisa resign, ya tunggu aja. Akhirnya The Hangman in reverse itu akhirnya kalian sudah selesai dengan pikiran-pikiran atau dengan pertimbangan-pertimbangan atau dengan penantian-penantian kalian. Akhirnya kalian sudah mulai bisa berjalan lagi. Dan ya, orang kalian yang
di sini menunggu soulmate, akhirnya kalian bertemu soulmate kalian. Kalian menunggu soul family kalian, kalian akhirnya bertemu dengan soul family kalian. Kalian menunggu bisa beli barang ini barang itu, kalian akhirnya bisa beli barang itu juga. Dan kalian bersyukur gitu, karena kalian sabar. The Hangman tuh kan dia terbalik gitu kan, terbalik dan dia ya menggantung aja gitu, tapi menggantungnya itu dia tuh berpikir gitu, dia tuh menganalisis atau observe lingkungan dia gitu. Dan kalian bersyukur karena kalian mengambil waktu untuk diam sejenak, untuk observe sejenak, sehingga apa yang datang ke kalian itu adalah memang untuk kalian gitu. Jadi kalian merasakan bahwa berkat ini, kabar baik ini, good news ini menjadikan kalian lebih punya kendali kepada kehidupan kalian, kepada pikiran kalian, kepada finance kalian, kepada pertemanan kalian gitu. Jadi kalian akhirnya menemukan gitu, atau akhirnya kalian tahu bahwa aku ini main character, aku ini adalah tokoh utama dalam hidupku gitu, dan orang lain bukan tokoh utama dalam hidupku dan mereka tidak punya kendali dalam hidupku, seperti itu. Jadi kalian akhirnya setir itu akhirnya kalian yang pegang sekarang. Kemudian Seven of Swords in reverse itu akhirnya kalian kalian punya kendali juga atas pikiran kalian gitu. Jadi Seven of Swords itu kalau mamanya ini nggak penting ya aku nggak usah pikirin terlalu lagi gitu. Kalian bisa pilih-pilih gitu, bisa pilih-pilih apa yang pengen kalian pikirkan, dan kalian nggak lagi dikendalikan dengan pikiran kalian gitu. Jadi kalian dulu yang overthinking, ya masih overthinking, tapi kalian sekarang jadi pilot gitu, jadi pilot atas pikiran kalian. Jadi kalau pikiran yang kalian dulu sering banget kayak dibawa kemana-mana sama pikiran kalian. Umpamanya kalian lagi mikir tentang bakpao gitu ya, tentang bakpao. Kemudian pikiran kalian bawa kalian ke restoran bakpao. Terus pikiran itu akan bawa kalian, aku dulu di restoran bakpao itu kesana sama mantan pacar gitu. Kemudian dari situ kalian akan pikiran kalian akan bawa, wah mantan pacarku mengkhianati aku, dia selingkuhin aku. Terus kalian kayak dieret-eret gitu, dieret-eret sama pikiran kalian gitu, ngikutin pikiran kalian gitu. Dan kemudian kalian kayak tiba-tiba langsung ngerasa sebel, ngerasa bad mood gitu, padahal nggak ada yang terjadi gitu, semuanya sudah berlalu. Tapi karena pikiran kalian itu yang mengendalikan kalian, dan akhirnya pikiran masa lalu yang kenangan masa lalu yang menyakiti kalian pikirkan lagi gitu, akhirnya itu menjadi berpengaruh gitu loh dengan kehidupan kalian, seperti itu. Tapi sekarang kalian sudah tahu gitu, kalian sudah punya kendali dengan pikiran itu. Jadi kalau pikiran tentang bakpao, ya aku cuma mikirin bakpao, nanti mau beli bakpao di restoran itu, ya cukup segitu gitu. Kalau mamanya pikiran kalian narik kalian, bawa kalian ke mantan kalian stop dan shift itu, ganti itu dengan pikiran lain gitu. Wow, kemajuannya sangat besar. Kemudian Ace of Wands ya. Kalau kalian lihat di sini Ace of Wands ini kan dia trendy banget nggak sih? Dia gagah banget kan di sini. Dia seperti ini loh, di sini ada gunung berapi meletus gitu, dia juga tetap gagah di sini. Jadi kalau meskipun di sini kalau kalian lihat ada beberapa luka seperti itu, ya dia tetap berdiri gitu, tetap berdiri dengan trendinya. Jadi di sini tuh kalian sekarang tuh seperti aku nggak peduli lah gitu, masih apapun, seburuk apapun yang terjadi dalam hidupku,
tapi aku masih punya diriku dan aku punya tongkat gitu, punya tongkat untuk berdiri gitu. Jadi apapun sekarang yang terjadi dalam hidupmu, kamu sekarang tahu bahwa aku akan baik-baik aja gitu. Dan aku tuh nggak sendiri gitu. Aku bisa bisa mengatasi atau bisa mendapat solusi dari semua permasalahan dalam hidupku gitu. Kemudian the strength, iya bener banget, kalian punya kekuatan dalam kalian punya semua kekuatan dalam hidup kalian. Jadi kalian sudah tidak peduli apa yang orang katakan gitu, apa yang teman kalian katakan atau keluarga kalian katakan, atau toxic society, maksudnya ya sekitar kalian, lingkungan kalian yang toxic, mau ngomong apapun tentang kalian nggak peduli gitu. Oke. Pile ini good newsnya berlipat-lipat, jadi beberapa orang akan mendapatkan good news yang terus menerus seperti itu, dan enjoy itu, nikmati itu. Dan ya aku pikir ini cukup untuk kalian pile 2. Aku berharap bacaan ini akan bermanfaat untuk kalian di kehidupan kalian ke depannya. Aku kirimkan energi kasih untuk kalian semua. Bye bye. Hai soul friends, kalian yang pilih pile 3 boots pink, berapa kalian kayaknya bakal traveling ya, atau jalan-jalan seperti itu, atau kalian pengen jalan-jalan atau punya rencana buat jalan-jalan? Kita akan buka oracle dulu. Oke, pile 3 pertama adalah partnership. Oke. Aku lihat kalian berapa orang akan bertemu dengan partner gitu ya. Partnership ini masing-masing orang beda ya, karena setiap orang punya, di sini kan general reading gitu. Jadi ada orang ada orang yang datang untuk menawarkan bantuan secara finansial, secara secara project. Kalau kalian sedang mengerjakan project, kayaknya di sini berapa orang ada yang dari pile 1 atau pile 2 seperti itu. Kalian sekarang kabar baiknya kalian sekarang tidak menolak bantuan lagi gitu. Jadi untuk partnership, untuk teman teman bisnis seperti itu, mereka akan datang, dan kalian berdua atau berapa orang seperti ini, seperti grup seperti itu, kalian menerima bantuan tersebut. Akhirnya project kalian yang selama ini kalian rencanakan akhirnya bisa terwujud. Kemudian di sini juga partnership. Aku lihat beberapa orang adalah personal life di sini adalah kalian seperti partner secara romantis seperti itu. Jadi kalian akhirnya bertemu dengan mereka. Jadi aku lihat beberapa orang di sini menunggu-nunggu gitu, kayak gini. Kapan sih aku bakal ketemu orang yang bisa aku ajak berbisnis bareng? Kapan sih aku bakal ketemu orang yang yang bakal nolong aku untuk merealisasikan project ini. Oke. Berapa orang di sini ada yang bermasalah dengan throat chakra ya? Mungkin kalian harus banyak minum air putih. Kemudian juga kurangi alkohol, kurangi rokok seperti itu. Dan kita kembali lagi, kamu tahu bahwa orang yang datang ke kamu ini, partner ini, teman kamu ini, memang jawaban dari doa kamu selama ini begitu. Jadi waktu mereka datang ya kamu membuka tangan kamu gitu, membuka pintu kamu gitu, dan tidak menghalang-halangi lagi. Karena aku lihat di sini beberapa orang ya, di sini aku lihat beberapa orang
apa ya, berapa kali dibohongi seperti itu, berapa kali ditipu dengan partner bisnisnya seperti itu. Jadi kamu seperti apa ya, agak sulit itu untuk menerima orang baru gitu. Tapi partner yang akan datang ke kamu ini adalah memang partner yang universe kirim untuk kamu, yang akan menolong kamu untuk merealisasikan ide kamu seperti itu. Kemudian do the work ya, it's not enough to dream or pray. Bener banget. Doa itu penting, bermimpi juga penting, karena mimpi dan doa itu adalah sebenarnya seperti biji, seperti benih dari kehidupan yang kamu pengen gitu. Dan jangan takut untuk bermimpi, dan jangan berhenti berdoa gitu. Tapi bukan berarti cuma sampai di situ gitu. Dan percayalah bahwa itu semua ada waktunya. Ada waktunya kamu bermimpi, ada waktunya kamu berdoa, dan ada waktunya kamu bekerja gitu, melakukan pekerjaan itu, merealisasikan, sehingga itu apa ya, kamu alami di 3 dimensi di realita kamu seperti itu. Dan akhirnya good newsnya adalah saat ini dalam waktu dekat lah kamu berada dalam fase atau chapter do the work gitu. Ini adalah waktunya aku merealisasikan ideku gitu. Kamu sudah bertemu dengan partnermu, dan ya sudah waktunya aku melakukan ini, merealisasikan ideku ini begitu. Kemudian heighten intuition ya, intuisi kamu semakin kuat dan inner knowing kamu, deep knowing kamu, jadi kebijaksanaan dalam diri kamu, atau di dalam diri kita tuh ada seperti penasehat seperti itu akan lebih keras lagi, maksudnya lebih keras itu bisa mendengarkan pesan mereka lebih jelas lagi, karena dalam mengerjakan project kamu ini, dalam merealisasikan ide kamu ini, kamu membutuhkan intuisi, dan kamu bakal paham, bakal tahu, bakal menjadi master gitu loh. Jadi kamu tahu kapan kamu harus melakukan ini, atau kapan aku harus melakukan itu, atau vendor seperti itu, vendor mana yang aku harus pilih, atau klien mana yang harus aku pilih seperti itu. Klien juga kamu harus pilih gitu ya. Bukan berarti karena kamu butuh klien terus semua klien kamu terima, no. Kamu juga harus pilih-pilih klien gitu. Dan jangan takut bahwa kamu bakal dicap jelek, dicap ini segala macam, no. Kamu harus menerapkan kualitas gitu di dalam project kamu, di dalam bisnis kamu seperti itu. Kemudian unnecessary worries ya, kamu sekarang udah udah bebas gitu, maksudnya kamu udah tahu ini kekhawatiran yang tidak penting. Jadi dalam menjalankan bisnis atau dalam menjalankan project atau ide-ide kamu atau impian kamu, banyak banget kekhawatiran yang akan datang gitu. Dan kamu paham gitu, kamu akhirnya mengerti bahwa kekhawatiran ini hanyalah seperti kegelisahan gitu, hanya seperti ini tuh nggak ada gitu loh. Kalau aku nggak memikirkan ini nggak ada, itu hanya kayak overthinking aku gitu. Jadi kamu sekarang menutup pintu untuk kekhawatiran yang tidak penting seperti itu. Kemudian keepers of the earth ya, di sini aku beberapa orang kalian dulu merasa bahwa aku harus gimana sih, kok aku sendiri banget ya di perjalanan ini, di journey ini gitu. Kenapa aku nggak punya siapa-siapa, kenapa Tuhan tidak memberikan aku teman segala macam. Oke. Gini, untuk beberapa kalian yang merasakan seperti itu, teman itu tidak selalu bentuk manusia, tidak selalu bentuk fisik, karena memang Tuhan
Tuhan itu melindungi kamu dari orang-orang yang kalau dia datang ke kehidupan kamu, dia cuma bakal ngerusuhin kamu gitu, bakal buat kamu delay ke kehidupan kamu, atau bakal membuat kamu tidak fokus dengan tujuan hidup kamu. Jadi berapa orang memang diambil dari hidup kamu. Diambil ini maksudnya adalah ya kamu akan melihat beberapa orang bohongin kamu, berapa orang hianatin kamu gitu, berapa orang ngejauhin kamu, segala macam seperti itu. It's okay gitu. Itu memang cara Tuhan untuk membukakan jalan atau memuluskan jalan kamu seperti itu. Dan kalau kamu merasa kamu sendiri, kamu nggak sendiri. Jadi kamu punya banyak support spirits gitu, support teams gitu. Jadi kalau kalian merasa sendiri, bayangkan, tutup mata kalian, bayangkan di sekitar kalian banyak sekali malaikat-malaikat atau spirit guide sesuai dengan kepercayaan kalian yang siap untuk membantu kalian, dan kalian ajak komunikasi seperti itu. Kemudian Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundations, divine plan ya. Di luar kalian kepercayaannya apapun, aku di sini melihat kalian punya spirit guides dari Santa. Seperti Santa itu banyak banget ya, Santa. Dan di sini aku lihat divine feminine. Jadi sesuai dengan agama kalian percayanya dengan apa, tapi di sini aku lihat dia sosok ibu, sosok pemomong gitu, sosok yang ya sosok mother gitu, sosok jadi kalau kalian lagi nangis, dia di sisi kamu, dia kayak ngelus kepala kamu, dia peluk kamu, seperti itu aku lihatnya. Kemudian dia itu mother itu dia tegas tapi dia juga lembut gitu, ngerti kan maksudnya? Jadi kamu kadang merasakan ini terlalu sulit untuk aku, ini terlalu berat untuk aku, dan kalian merasa bahwa aku capek dan segala macam. Memang itu beberapa cara dari spirit guide kamu. Jadi mereka tegas, mereka cukup keras mendidik kamu, tapi saat kamu capek dan pengen istirahat, mereka ada di sisi kamu dan mereka akan nurturing kamu gitu. Mereka akan menghibur kamu seperti itu, dan dengan lebih halus gitu loh. Kemudian healing family issues ya, di sini aku lihat beberapa kalian memang di kehidupan ini memang datang di kehidupan ini, di keluarga kalian sekarang adalah untuk menyelesaikan karma gitu, karma dari leluhur kalian gitu. Jadi kalian merasa seperti black sheep, seperti kambing hitam. Jadi mungkin kalian merasa berbeda dengan keluarga kalian, atau kalian merasa ya kalian sering seperti dikambing hitamkan oleh orang tua kalian atau saudara-saudara kalian seperti itu. Dan kalian merasa kenapa ya aku diginiin banget gitu, kenapa ya aku berbeda dengan yang lain, kenapa perlakuan denganku berbeda seperti itu. Ya memang kalian datang untuk memutus karma seperti itu. Jadi caranya adalah kalian meditasi. Di YouTube banyak sekali meditasi pemutus karma. Kalau bahasa Indonesia aku kurang tahu ya, tapi kalau meditasi luar negeri yang orang-orang luar gitu, yang English gitu, banyak sekali. Jadi cari aja, kalian mulai meditasi. Memang gak gampang dan butuh proses, karena aku juga memang aku juga dipilih untuk memutus karma dari leluhur-leluhurku. Jadi itu cukup panjang perjalanannya, tapi ya terima ya itu memang salah satu alasan kamu datang ke keluarga kamu saat ini, ke kehidupan ini gitu. Ya, kemudian express your love. Di sini aku lihat beberapa kalian agak susah gitu ya dengan mengekspresikan kasih sayang gitu, karena memang kalian dari kecil memang jarang mendapatkan kasih sayang dari keluarga atau orang tua kalian. Pembagian kasihnya tidak seimbang dengan siblings kalian, jadi kalian kadang merasa seperti anak tiri seperti itu.
kalian akan bertemu dengan salah satu di sini partnership yang akan mengajari kalian cara mengekspresikan kasih sayang seperti itu. Kemudian kita akan ambil dari tarot. Wow, kalian dapat The Sun. Kemudian wah, pas banget ya, Six of Pentacles, The Hermit. Wow, oh my god, The Lovers. Pas banget ya tentang love. Ya, aku lihat kalian di pile ini, kabar baiknya adalah kalian yang selama ini, kalian mungkin nggak ngerasa ya, tapi kalian sebenarnya adalah haus kasih sayang. Jadi mungkin kalian di sini berapa dulu suka bully teman kalian atau agak bandel seperti itu, aku lihat. Dan kalian memang apa ya? Ya kalian melakukan itu sadar gitu. Kalian sadar, tapi kalian akhirnya tahu gitu kenapa aku ngelakuin ini adalah sebabnya ini. Tapi kalian juga tidak menyalahkan orang tua kalian atau menyalahkan siapapun gitu. Kalian sekarang karena kalian sekarang sudah cukup dewasa, dan di sini the sun muncul dengan anak kecil di sini. Akhirnya kalian dapat pencerahan. Akhirnya kegelapan selama ini menjadi terang gitu. Dan terang ini munculnya atau dari berbagai hal ya. Ada yang dari partnership, ada yang dari epiphany, ada yang dari spiritual awakening. Kalian mengalami sesuatu seperti itu. Dan akhirnya Six of Pentacles. Kabar baiknya adalah kalian seimbang antara memberi dan menerima. Kemudian kalian mendapatkan kasih yang sama seperti kalian memberikan kasih ke orang lain. Dan bahkan aku lihat di sini kalian menemukan keluarga, bukan keluarga sedarah gitu, tapi keluarga seperti anggota seperti keluarga jiwa seperti itu. Kemudian The Hermit. Ya, kalian berapa di sini sudah lama gitu ya, kayak The Hermit itu tuh dia sendirian ya, dia seperti pertapa, dan dia dalam pertapaan itu dia banyak belajar tentang kehidupannya yang lalu, menilik lagi, dan akhirnya dia mendapat kebijaksanaan gitu. Dan akhirnya dia kamu akhirnya melihat ya, jadi meskipun kamu dalam gua dan kamu bertapa di situ, tapi pertapaan kamu itu ada cahayanya gitu. Jadi kamu bisa melihat terang gitu. Kayak gini contohnya, kamu berada di gua atau kamu ya, gampangnya kita lagi mati lampu di kamar tidur gitu, mati lampu ya sumpet gitu ya, langsung gelap gulita gitu. Terus kamu ambil handphone gitu, dari handphone tuh ada flashlightnya, itu cuma cahaya kecil gitu, tapi itu bisa menerangi kegelapan yang sekamar kamu gitu. Tapi kamu akhirnya bisa lihat sekitar gitu dengan cahaya yang cuma segitu gitu. Itu jadi bayangkan kalau the sun itu menerangi kehidupan kamu, begitu terangnya kehidupan kamu sekarang kan. Jadi kalau kamu sekarang masih berada dalam kegelapan, terus berjalan dan kamu akan mendapatkan terang itu gitu. Dan beberapa orang yang berada di chapter The Hermit ini, kamu setelah selesai masa pertapaan kamu, masa kesendirian kamu, The Hermit, chapter The Hermit itu bukan berarti kamu cuma di gua, cuma sendirian, nggak begitu juga. Tapi kamu merasakan, kamu sadar betul bahwa sekarang perjalanan ini kamu cuma sendiri. Jadi kalau kamu punya dulunya kamu di sebuah grup geng pertemanan seperti itu, kamu mulai merasakan bahwa aku seperti tidak punya teman sekarang. Temanku seperti menghilang dari kehidupanku, yaitu memang cara semesta, cara Tuhan, sehingga kamu berada di The Hermit ini gitu. Dengan kamu cuma sendirian, kamu fokus kepada diri kamu sendiri, dan kamu bisa mendengarkan kebijaksanaan profesi dari dalam diri kamu gitu.
dari higher self kamu. Kemudian six ini adalah the lovers. Six kan, love, banyak banget love. Jadi di sini aku lihat kabar baiknya adalah love issue gitu ya. Jadi kalian yang dulu merasa tidak percaya diri, merasa apa sih cinta, apa sih kasih, apa sih sayang, kayak gitu, kalian akhirnya tahu bahwa cinta, kasih, sayang itu bukan apa yang dikatakan orang gitu, apa yang dikatakan society, apa yang dikatakan sosial media. Tidak seperti itu. Kasih yang kalian alami adalah kasih yang sesungguhnya. Apa sih sebenarnya kasih? Itu kalian akan mengalami sendiri, dan akhirnya kalian sembuh gitu, sembuh dari trauma dulu, sembuh dari karma. Jadi kalian menyelesaikan karma kalian gitu, karena kalian healer. Di sini aku banyak lihat healer itu bukan berarti dia menyembuhkan orang gitu terus dia nggak punya masalah apa-apa, no. Healer itu adalah dia punya masalah, dia sembuhkan, kemudian karena dia sembuh dari masalahnya itu, dia membuka jalan gitu, pave a way gitu, buka jalan untuk orang-orang lain untuk sembuh, seperti itu. Dan kamu adalah salah satunya. Jadi kamu tuh seperti healer, seperti pave a way, pembuka jalan untuk keluarga kamu gitu. Karena keluarga kamu juga aku lihat di sini beberapa orang mempunyai keluarga yang sebenarnya mereka butuh bantuan gitu. Mereka butuh dibantu, dan kamu akan tahu bahwa mamaku atau papaku atau adikku atau kakakku ini perlu aku bantu gitu loh. Dan kamu akan paham itu nanti, kalaupun kamu belum dalam level itu sekarang, tapi kamu menuju ke sana, karena di sini memang kalian healer gitu loh. Kalian cahaya untuk keluarga kalian. Jadi kabar baiknya adalah kalian mendapatkan partnership, kalian bertemu dengan keluarga jiwa, terus soulmate kalian. Kemudian kalian akhirnya belajar bagaimana mengekspresikan kasih sayang lebih baik lagi gitu, dan kalian menerima berkat dari semesta, pertolongan dari semesta lebih terbuka. Itu saja aku pikir cukup untuk kalian file 3. Semoga bacaan ini bermanfaat untuk kalian. Aku kirimkan energi kasih untuk kalian. Bye bye.